Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan preview pertandingan yang akan berlangsung nanti malam. Ya, hitungannya udah dini hari belum sih ya? Setengah satu untuk tanggal 1 Desember ya. Jadi kalau di tempat kita secara WIB waktu Indonesia Barat itu 1 Desember jam setengah satu dini hari ya. Ya saya bilang nanti malam aja lah ya. Ya ini pertandingan yang menurut saya perlu bagi Arsenal untuk menjaga momentum ya. Ini melawan West Ham. Walaupun West Ham saat ini ada di peringkat 14, tapi ya kita tidak boleh meremehkan lawan. Apalagi di IPL ini tidak ada lawan enteng ya. Jadi di IPL ini nggak pernah ada lawan enteng. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu untuk teman-teman yang baru hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, untuk pertandingan ini kita mulai preview kita dengan berita cedera ya. Ini jadi bisa kita lihat dari konferensi pers Mikel Arteta ya. Ini pra pertandingan melawan West Ham. Kayaknya sih kalau kita lihat perkembangan berita cedera ini hanya untuk Gabriel ya, yang pada saat kemarin kita melawan Sporting itu dia ditarik di menit-menit akhir ya. Karena yang nggak bisa bangun gitu kan, jadi diganti oleh Kiwior. Kalau dari saya pribadi kayaknya sih itu kemarin adalah strategi buang-buang waktu, sehingga dia pura-pura jatuh. Gabriel kayaknya pura-pura jatuh, lalu ya karena udah terlanjur akhirnya diganti Kiwior gitu kan ya. eh Apakah itu yang benar terjadi atau memang benar cedera, kita nggak tahu ya. Tapi untuk di sini saya anggap Gabriel ini dalam posisi cedera. Jadi nanti untuk apa namanya perkiraan formasi, saya akan anggap Gabriel Magalhaes ini dalam kondisi cedera gitu ya. Ya ini jadi dari Arteta di sini harus, ya ini tentang Gabriel ya, ini tentang cederanya itu kemarin, masih menunggu gitu. Tidak bisa memberikan update, bukan tidak mau, tapi karena memang tidak bisa gitu ya. Jadi belum bisa memberikan update karena harus menunggu dari, mungkin maksudnya ini menunggu dari tim dokter ya. Untuk yang lain ini kayaknya nggak ada berita cedera yang baru atau ada yang kembali dari cedera ya. Jadi ya ini kalau dari kita lihat ya ini intinya, jadi tidak ada cedera yang tambahan. Yang sembuh juga masih pada posisi seperti kemarin ya. Jadi intinya adalah di sini Gabriel aja. Apakah ada? Ya, oke. Ya, intinya sih kalau untuk dari daftar pemain cedera itu aja ya. Gabriel Magalhaes. Lalu ini saya mau bahas tentang lawan kita ya. Ini West Ham. Ya ini sekarang sih kalau kita lihat memang ada di posisi 14. Tapi sekali lagi di IPL ini tidak ada lawan gampang. Jadi kita tidak boleh meremehkan. West Ham ini saat ini ada berapa ini di 5 pertandingan terakhir ini tidak konsisten ya, kalah menang, kalah seri menang. Tapi menangnya ini ngelawan tim-tim bagus ya, seperti Newcastle dan Manchester United gitu. Manchester United bagus nggak bagus lah ya. Tapi ini juga sebelumnya kalah 4-1 dari Tottenham. Dan di pertandingan Tottenham ini eh salah satu pemain yang menjadi incaran kita ya, ini Mohamed Kudus. Mana si Kudus nih? Nah, ini si Kudus. Ya, Kudus ini kemarin jadi di pertandingan apa tadi Tottenham tadi kena kartu merah. Jadi ya sebenarnya awalnya ini hanya kartu kuning karena ada foul melawan Vicky van de Ven ya. Itu Mickey siapa ya, pokoknya van de Ven dari Spurs, tapi berakhir dengan perkelahian
di mana dia mendorong ya ini mendorong Van de Ven dan sebentar, tadi siapa ya? Van de Ven sama ya Mickey Van de Ven dan tadi ada satu orang lagi Papesar ya. Jadi mendorong dua orang dan akhirnya di kartu merah. Tadinya kartu merahnya hanya 3 pertandingan, tapi akhirnya dinaikkan menjadi 5 pertandingan gitu. Jadi, ya karena memang tindakan yang kasar. Kalau kita lihat dari pertandingan 5 pertandingan ini berarti melawan kita Arsenal ini pertandingan kelima ya. Jadi hukuman terakhir bagi Kudus. Jadi ya pada saat melawan Arsenal besok Kudus ini tidak bisa diturunkan gitu tadi karena masih menjalani hukuman kartu merah gitu. Nah, tapi kita tidak boleh meremehkan juga kenapa? Karena penggantinya di sini Jarrod Bowen ini juga cukup bagus. Makanya di tadi di judul yang di dalam segmen kita tadi adalah kanan versus kanan karena pemain kanan mereka ini ya juga lumayan kuat ya. Ini di sini ada Jarrod Bowen, Lucas Paqueta dan Aaron Wan-Bissaka. Jadi sisi kanan mereka cukup bagus dan ini akan menjadi PR bagi pemain yang ada di kita ini berarti sisi kiri ya. Tapi saya cukup percaya dengan Calafiori ya untuk bisa menjaga para pemain West Ham dari sisi kanan mereka ya. Jadi dari sisi kiri kita. Ya, ini sih jadi untuk lawan menurut saya ini yang menjadi apa ya? Menjadi tantangan yang menjadi eh, masalah buat kita ini 3 pemain yang ada di sisi kanan ini sama seperti Arsenal yang melakukan build upnya dari kanan. West Ham ini juga dari sisi sebelah kanan ya ini. Selanjutnya kita akan ngomong tentang perkiraan strategi ya yang akan digunakan oleh Arsenal. Sebentar, ini saya perbesar dulu. Oke, ya ini ya, oke, oke ya. It's oke ya ini kita sekarang ngomong untuk perkiraan strategi. Tadi Gabriel ini kita anggap lagi posisi cedera ya. Jadi kemungkinan besar sih ini akan diisi oleh Yakub Kiwior. Mana Kiwior? Kiwior, Nichols, Kurilis, Kelly. Nah ini Kiwior ya. Jadi kalau memang Gabriel benar cedera, kemungkinan besar saya rasa Arteta akan menurunkan Kiwior di center back sebelah kiri ya. Yang lain menurut saya tidak akan berubah dari posisi back ya. Calafiori tetap akan di kiri dan Jurriën Timber tetap ada di kanan. David Raya ya udah pastilah nggak akan diutak-atik. Nah ini dari sisi midfield menurut saya juga tidak akan diutak-atik. Ini akan tetap Declan Rice, Thomas Partey dan Martin Odegaard ya. Atau mungkin kalau mau dirotasi ya bisa jadi Merino, tapi menurut saya ini tidak akan diutak-atik ya. Di depan menurut saya juga tidak akan diutak-atik Martinelli, Havertz dan Saka gitu. Ya ini menurut saya sih formasi yang akan diturunkan oleh Arsenal. Jadi tidak akan ada banyak perubahan dari yang kemarin melawan Sporting sih menurut saya. Tapi sebentar, saya mau lihat dulu untuk fixturesnya Arsenal ini setelah ini apa ya? Jadi setelah bentar, setelah setelah West Ham ini hari Kamis akan melawan Manchester United ini Premier League ya. Apakah kita mungkin karena kita hari Kamis akan melawan Manchester United ya. Mungkin bisa jadi ini kita akan menghemat ya, menjaga untuk para pemain kita kayak kemarin melawan ini ya, Arsenal itu kemarin melawan aduh siapa sih kemarin Nottingham Forest. Ya ketika melawan Nottingham Forest mungkin kita akan menurunkan agak sedikit rotasi ya. Ini Merino di sini. Martinelli mungkin diganti Trossard kah?
Bentar, mana Trossard? Nah, ini Trossard ya. Yang pasti sih menurut saya pasti Arteta akan menurunkan pemain yang bisa ikut membantu pertahanan untuk sisi sebelah kiri ya ini. Dan Merino menurut saya kalau untuk sebagai apa ya, midfield serang yang ada di sisi sebelah kiri, dia untuk bertahannya juga lumayan bagus sih. Ya, jadi mungkin sih mengingat bahwa hari Kamis nanti akan melawan Manchester United, bisa jadi Arteta akan melakukan rotasi pemain, tapi apakah drastis ini Havertz juga mungkin akan digantikan oleh Jesus. Mana Jesus? Ya, ini apakah ini terlalu banyak rotasi bagi teman-teman? Boleh ya tulis di kolom komentar pendapat teman-teman tentang formasi yang kira-kira akan diturunkan oleh Arteta. Menurut saya sih ini kita mungkin akan melakukan rotasi ya, mengingat hari Kamis akan menghadapi Manchester United. Jadi ya agak terlalu banyak nggak ini untuk pemain yang diganti gitu ya. Sehubungan dengan kemarin kan kita juga di tengah minggu ini kita Champions League melawan Sporting. Nah, ini kan besok, sorry ya, hari inilah nanti malam lah ya, subuh nanti malam, dini hari, bukan subuh, sorry, dini hari nanti malam ya, ini akan menghadapi West Ham. Nah, ini ya kira-kira seperti ini sih teman-teman. Ya, itu aja. Oh ya, satu lagi untuk dari saya, perkiraan skornya ini ya di 0-3 ya bagi Arsenal. Ini perkiraan skor dari saya. Silakan dari teman-teman mungkin yang ada punya perkiraan skor atau formasi yang teman-teman ingin lihat diturunkan oleh Arteta besok, boleh tulis di kolom komentar ya perkiraannya kira-kira bagaimana. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.